Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Kakang Afid, di channel belajar UTBK dari nol, kata kakak. Oke, di video ini kita akan bahas materi tentang persamaan kuadrat. Materi ini aku buat khusus buat kalian yang belajar dari nol. Jadi kalau yang udah punya basic persamaan kuadrat, kalian boleh skip video ini dan langsung ke latihan soal di video yang selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai. Materi yang paling sering keluar di bab persamaan kuadrat di SBMPTN adalah tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, langsung aja. Jadi kalau misal suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, nah maka berlaku rumus jumlah, yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Gitu ya, itu yang perlu diingat. Kemudian ada juga rumus kali, yaitu X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. Nah, ini asalnya dari mana gitu ya? Asalnya dari mana? Jawabannya adalah dia berasal dari rumus ABC. Kurang lebih seperti ini. Dan kalian nggak perlu ngurusin ini. Skip aja. Ambil dagingnya, tulangnya buang. Nah, terus pertanyaannya, B-nya mana, A-nya mana, C-nya mana gitu ya. Nah, jadi misalnya aku kasih contoh nih, ada suatu persamaan kuadrat X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, maka A-nya itu adalah yang di depan dari X kuadrat, B-nya itu yang di depan X, dan C-nya itu adalah konstantanya gitu ya. Oke, aku kasih contoh ya, di situ ada X kuadrat min X min 2. Coba kita cari jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya gitu ya. Untuk yang pertama jumlah, yaitu min B per A. Nah, B-nya mana? B-nya ini ya, berarti ya yang di depan X. Oke, jadinya min 1. Tapi karena di sini min B, berarti ini juga kasih min depannya gitu ya. Nah, per A. A-nya berapa? A-nya itu yang di depan X kuadrat. Nah, karena nggak ada angkanya, itu sama dengan 1 X kuadrat gitu ya. Cuman angka satunya nggak ditulis. Jadi kalau kayak gini, min B per A nya plus 1 per 1 sama dengan 1, sehingga jumlah akar-akarnya sama dengan 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, yang hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu C per A. C nya berapa? Di sini C nya itu adalah konstantanya atau min 2. Minnya jangan sampai ketinggalan ya. Di min 2 per A nya 1, berarti min 2 bagi 1 min 2. Rumus hasil kali dari akar-akar persamaan kuadratnya sama dengan min 2. Oke, simple ya. A di depan X kuadrat, B itu di depan X, C itu konstantanya gitu ya. Cara wong bodone ya kayak gue lah, tanpa bahasa matematika gitu ya. Apa sih manfaatnya rumus itu, jumlah dan hasil kali gitu ya. Nah, gunanya itu apa itu, manfaatnya itu apa? Oke, coba kita kerjain ya, biar kita tahu manfaatnya apa. Alfa dan beta adalah akar-akar dari X kuadrat plus 6X plus M sama dengan 0. Jika alfa sama dengan 2 beta, maka berapa nilai dari M kuadrat min 1? Nah, disitu ada clue-cluenya gitu ya. Oke, langsung aja kita masukin. Sini kan akar-akarnya itu alfa dan beta. Kalau rumus jumlahnya berarti alfa plus beta sama dengan min B per A. Min B per A. Nah, min B berarti di sini min 6. Ini ya. Nah, per A-nya 1. Ini sama dengan min 6. Nah, padahal di sini di soal diketahui bahwa alfa itu sama dengan 2 beta. Nah, berarti ini kita tulis 2 beta plus beta dong. Ya enggak? Jadinya kan 3 beta sama dengan min 6. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa beta itu sama dengan min 6 bagi 3, sehingga beta sama dengan min 2. Nah, dari sini tahu ya. Nah, kemudian dari rumus kali bisa kita pakai juga.
alfa dikalikan beta sama dengan C per A. C-nya di sini apa? C-nya adalah M, A-nya sama dengan 1, M per 1 sama dengan M, gitu ya. Nah, di sini kan alfa kali beta sama dengan M. Sementara dari soal alfa sama dengan 2 beta, berarti kita bisa tulis 2 beta dikalikan beta sama dengan M. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa 2 beta kali beta berarti beta kuadrat sama dengan M. Betanya kita tahu tadi min 2, jadi kita masukin gitu ya. Sehingga 2 dikali min 2 dikuadratkan sama dengan 8. Nah, gitu ya. Selesai. Jadi jawabannya itu 8. M-nya sama dengan 8, maaf. Ini M-nya sama dengan 8. Sementara yang ditanyakan M kuadrat min 1 berarti 8 kuadrat min 1 sama dengan 63. Nah, jawabannya 63. Oke, lanjut materi yang selanjutnya tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu akarnya real berlainan atau nyata dan berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua akarnya real sama, nyata dan sama alias kembar gitu ya. Kadang ada yang nyebut kembar. Itu ketika D-nya sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ketika akar-akarnya tidak real atau imajiner, itu ketika diskriminannya kurang dari 0. Oke. Mungkin ini bakal susah dipahami, tapi kita coba langsung aja kasih contoh gitu ya. Di situ ada x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Kalau misal kita faktorkan, itu menjadi x plus 3 dikalikan x plus 1 gitu ya, sama dengan 0. Nah, dari sini x-nya diketahui min 3 atau min 1 gitu ya. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa dia tuh dua akarnya itu real dan berbeda gitu ya. Berarti seharusnya diskriminannya lebih dari 0. Oke, kita coba buktikan gitu ya. Kita tahu bahwa diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Coba kita cek b kuadrat min 4ac. B-nya mana? B-nya 4 gitu ya. 4 kuadrat berarti 16 min 4 dikali A-nya 1, C-nya 3 gitu ya. Kita coba cek 16 dikurangi 4 kali 3 12 berarti sama dengan 4. Nah, 4 itu lebih dari 0. Berarti diskriminannya lebih dari 0. Berarti sesuai ya. Diskriminannya lebih dari 0. Akarnya real berlainan atau real berbeda. Berbeda karena min 3 dan min 1 gitu ya. Nah, disitu aku punya contoh satu lagi, x kuadrat plus 6x plus 9. Coba kalian pause video ini kemudian cek sendiri diskriminannya berapa, kemudian kalian cari faktornya, kemudian kalian faktorkan dan cari akar-akarnya. Nah, gitu ya, supaya kalian lebih paham. Oke, lanjut sekarang model yang ketiga, yang terakhir nih. Jadi ada jenis soal juga yang dia itu bentuknya itu kayak akarnya itu diketahui dia saling berlawanan atau saling berkebalikan gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau akarnya saling berlawanan, itu maksudnya berlawanan itu adalah tandanya. Yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Contohnya ini nih, yang satu positif 2, yang satu negatif 2 gitu ya. Tapi angkanya masih sama-sama 2. Itu bisa disebut sebagai akarnya saling berlawanan. Kalau akarnya saling berlawanan, maka berlaku B-nya sama dengan 0. Nanti kita buktikan kenapa B-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga dikatakan akarnya saling berkebalikan. Maksudnya apa? Maksudnya kayak ini. Contohnya, akar yang pertama itu 2, kemudian yang kedua 1/2 gitu ya. Misal satunya 3, satunya 1/3, atau kemudian satunya 1/5, satunya 5 gitu ya. Itu yang disebut dengan saling berkebalikan gitu ya. Nah, ketika akarnya saling berkebalikan, maka A-nya sama dengan C gitu ya. Apakah itu benar? Kita akan buktikan. Coba kita cek. Di sini yang ini ya, coba kita cek 2 dan min 2. Berarti kan x min 2 sama x plus 2. Coba kita kalikan jadinya x kuadrat min 2x plus 2x min 4. Nah, min 2x plus 2x hilang ya, jadinya 0. Nah, jadi kan x kuadrat min 0x, nah min 4. Nah, dari sini kita udah lihat bahwa B-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi
ketika akarnya saling berlawanan, yang satu negatif, yang satu positif, itu berarti B-nya sama dengan 0, gitu ya. Kemudian kita coba cek yang kedua nih, yang ini. Itu ada 2 dan setengah, berarti kan ada X min 2 dan X min setengah. Coba kita kalikan, X kuadrat min 2X min setengah X plus 1, gitu ya. Nah, sama dengan X kuadrat min 2 setengah X atau 5/2 X plus 1. Nah, dari sini kan udah kelihatan bahwa C-nya sama dengan 1, A-nya juga sama dengan 1, gitu ya. Nah, dari sini kan ini terbukti A sama dengan C, sama-sama 1, gitu ya. Nah, jadi ketika akarnya saling berkebalikan, yang satu X, satunya 1/X gitu atau sebaliknya, maka A-nya sama dengan C, gitu ya. Nah, terus kemudian contoh-contoh soalnya kayak gimana, kemudian soal yang level SBMPTN UTBK seperti apa, tonton video yang selanjutnya, aku jelaskan di situ. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.